Setelah beberapa hari ini kita membahas tentang gus-gusan, Gus Ajir, Gus Faris, Gus Yakut yang terjerat kasus korupsi kota haji. Sekarang muncul lagi gus-gusan, teman-teman. Ya, sama dengan Gus Ikdam itu dulu ya. Kalian masih ingat Gus Ikdam yang konvoy-konvoyan, player-player motor di jalan? Ini muncul lagi Gus satu lagi yang seperti itu, teman-teman. Dan lebih parahnya, dia ini klarifikasi, dan klarifikasinya bukan minta maaf, tapi nyari pembenaran. Coba kita simak. Perhatikan teman-teman, bawa bendera NU, bendera Ormas, bendera apa lagi? Ini dia ya teman-teman, Gusnya ya. Ya, betul, pakai acara merokok segala dia. Dan hebatnya mereka memvideokan ini, teman-teman, seolah-olah ini adalah prestasi yang membanggakan gitu. Gus ini dikatain SDM rendah oleh netizen. Baru di bulan pertama 2026 udah banyak aja kejadian-kejadian yang bikin netizen marah-marah. Jadi kalau kalian yang belum tahu, sekarang ini ada seorang Gus yang lagi dihujat oleh netizen. Ya, ini adalah Gus Huda. Nah, ceritanya dia ini dengan para pengikutnya mengadakan sebuah konvoy di jalan raya menggunakan motor yang knalpotnya berisik semua. Kelihatannya sih, wah keren banget gitu bagi orang-orang yang SDM-nya rendah. Karena apa? Bisa dilihat kalau Gus dan para pengikutnya ini sama sekali tidak ada yang memakai helm sambil mengibarkan bendera organisasi mereka. Bahkan Gus yang seolah-olah jadi pemimpin konvoy ini dengan santainya sambil merokok di jalanan. Padahal masing-masing dari mereka ini punya otak, dan bisa-bisanya Gus ini dan para pengikutnya dengan bangga merekam kelakuan mereka dan disebarkan di media sosial seakan-akan keren bagi mereka. Padahal ini adalah seorang Gus loh yang harusnya tidak mengajari hal-hal. Enggak, malah banyak oknum-oknum Gus yang banyak tingkah seperti ini. Hanya sedikit sekali, sangat-sangat sedikit Gus-gusan yang dimana mereka tidak seperti ini. Gus-gusan yang lain, kalau bukan kata-kata kotor, kata-kata mesum, suarane enaknya kayak ngomong apa meneh disahane kalau bukan kata-kata mesum, tindakannya yang, kalau bukan tindakannya yang mesum, fatwa-fatwanya yang ngawur. Nek Muhammadiyah udud haram, NU wajib. Kalau bukan fatwa yang ngawur, cok-cokan dia. Aduh ya Allah. Kue mondok otok goblok. Banyak gus-gusan yang nggak bener memang, tapi di antara mereka ada juga yang bener. Salah satunya seperti Gus Kausar. Jadi kan jangan pikir bahwa yang di atas ini besok di nerakanya di bawah. Enggak, besok gus-gus kayak awak-awak ini yang neraka yuk, ning dukur ini. Ya ora? Ya ora? Ning dukur ini iki. Terus santri-santrine do takok, "Lho Gus, yai, masyaallah Gus, lho kok jenengan kok temriki? Lho kinten teng surga kok malah tampil temriki. Dikawal banser ya tangga." Apa masalahnya? Li'anni amru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Karena saya selalu mengajak orang untuk baik, untuk mendekat kepada Allah, tapi aku dhewe gak apik. Aku dhewe gak tahu nglakoni. Aku selalu melarang orang untuk tidak melakukan maksiat, tapi aku istiqomah. Cuma aku nek dadi gus-gus mesti apa? Super gus kaya kanane neraka. Super gus ora trimo anak kiai, putra nabi, Gus Kanan. Neraka. Enggak ada yang bisa kita sombongkan, enggak ada. Makanya Allahumma rzuqni husnal khotimah. Karena kita tidak ada pernah tahu, tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang bisa kita sombongkan dari kita apa. Itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya gitu. itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Yang sampai sekarang saya masih belum menjumpai ceramah beliau yang berdongeng-dongeng ria tentang khurafat, mendoktrin umat untuk menghambakan diri. Kenapa para Habib harus dihormati? Bagaimanapun Habib adalah Habib.
walaupun mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi kita tetap hormati, namun tidak diikuti. Kenapa dihormati? Karena penghormatan orang kepada aku dan para habaib itu bukan kepada diriku, tapi kepada darah yang mengalir pada diriku. Jadi sebenarnya itu adalah bagian miniatur dari penghormatan kepada Nabi Muhammad. Habaib, ente juga sesat. Saya perhatikan Gus Kausar adalah salah satu Gus yang berbeda dari Gus-Gus yang lain. Beliau NU, teman-teman. Tapi saya respect kepada beliau. Ada juga yang menyebut Gus Baha. Gus Baha masih ada ceramahnya yang membicarakan tentang khurafat, ada, teman-teman. Tetapi di antara itu beliau menjelaskan akidah juga sesuai. Ketika pembahasan akidah beliau, ya menurut saya beda dengan Asy'ari yang lain, yang dimana yang lain ngebet mentakwil Allah istaula. Tapi beliau ada salah satu video mengedukasi umat bahwa Allah ya ada di atas, mau bagaimanapun Allah di atas katanya. Tapi inilah Gus yang kebanyakan Gus oknum-oknumnya, aduh. Coba kita simak klarifikasinya ya, lucu teman-teman. Jadi pembenaran ya. Lah netizen niku lak dadi wasit, dadi hakim, dadi juri, ngono to. Lo perlombaane 3 jam sing dinilai ming 30 detik. Ngono di framing sing werna. Majelis Sholawat Nusantara MSN Bandung. Werna lah yo. Mafia Sholawat. Waduh, ini mafia sholawat ya. Apa namanya itu? Jemaahnya Gus Ali Gondrong. Ya luweh ngono nggih. Wis luweh, sing penting kula jenengan terus ki anggone dakwah, anggone ngaji nggih. Sing penting ora ngrusahi kanca, ora ngrusahi tangga. Allahumma. Kula wingi niku lak gara-garane ngene ta. Oh, sing ngundang komunitas E. Oh, men bocah-bocah do seneng aku tak melu numpak. Ya ming cedhak ngono ku yo. Wah, di syuting tekan kono-kono. Ngampe ana wong Papua melu ngerti ya, Bu. Wah, melu komen wong Papua melu komen ya Allah, ya Allah. Pun alhamdulillah. Berarti nyeten sing penghujat kula niku kurang lebih 10.000 kunci. Berarti termasuk salah siji donga sing mandi itu doanya orang yang teraniaya. Mulai itu mandi. Bejo kanggo sing mangkal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal alamin. Aduh, ya beginilah cara mereka mencari pembenaran, teman-teman. Bukan minta maaf, bukan berusaha lebih baik lagi, atau merubah sikap, no. Tapi begitu. Kita baca komentar ya. Semarang anti gus-gusan. Nek salah ngaku salah saja, jangan mencari suara dan pembenaran. Iya. Kemarin ketika Gus Ikdam juga dikritik habis-habisan, apa yang dia lakukan? Mencecar netizen, katanya netizen tolol. Netizen kan maha tolol. Ya rata-rata kan begitu. Aturan akhirat paham, aturan duniawi kutune luwih paham. Iya harus lebih paham. Karena guru itu dikugu dan ditiru. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok adalah aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Pemenhub nomor 12 tahun 2019 pasal 6 melarang pengendara motor melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Bukan cuma mengganggu konsentrasi ya teman-teman. Merokok di jalan bisa mengganggu pengguna jalan lain, apalagi yang ada di belakangnya. Sering kita menjumpai orang di jalan-jalan sambil merokok. Baik yang mengendarai mobil ataupun motor, dibuka. Ya jendela mobilnya dibuka, rokoknya digituin. Ditiup angin, kena pengendara di belakang kadang. Pengendara motor juga begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita edukasikan kepada umat dan harus. Tetapi malah yang memberikan contoh gus-gusan ini, orang yang dianggap tokoh agama, tapi memberikan pendidikan seperti ini. Aduh ya Allah, pakai motor yang knalpotnya bising seperti itu, ganggu. Belum lagi ngerokoknya, belum lagi tingkahnya, belum lagi konvoynya. Satu motor saja bising seperti itu, mengganggu apalagi gerombolan. Musibah ini, apalagi dilakukan oleh mereka gus-gusan ini. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah.